Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai skala pengukuran data. Jadi, apa itu skala pengukuran data? Kita akan mengenalnya di bab ini. Wait a minute. Oke. Apa itu data? Nah, data menurut Webster New World Dictionary, itu data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi itu harus sesuatu yang bisa dibaca, diketahui atau dianggap. Nah, dengan demikian data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data tentang sesuatu umumnya dikaitkan dengan tempat dan waktu. Misalnya, terdapat 400 orang dengan tekanan darah sistolik di antara 105 sampai 120 mm Hg di UHB pada bulan September 2015. Itu artinya data ya. Nah, syarat data itu harus baik ya atau dapat diandalkan adalah pertama objektif. Data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif. Data harus mewakili objek yang diamati. Yang ketiga, kesalahan dalam sampling itu kecil. Suatu perkiraan dikatakan baik atau mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi jika kesalahan samplingnya kecil. Nah, menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu biasanya identifikatif atau kategorik ya. Eh, Data mengenai kualitatif biasanya dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Contoh, jenis kelamin, jenis pekerjaan, golongan darah, kemudian lulusan ya, profil lulusan pendidikan, kemudian nama universitas. Itu datanya sifatnya kualitatif atau kategorik. Nah, sementara data berbentuk kuantitatif itu harus bisa diukur dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, tinggi, berat badan, kadar glukosa darah, jumlah penduduk, harga beras, tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan skala? Tadi data ya, sekarang skala. Apa itu skala? Skala itu sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu variabel dalam rumusan masalah penelitian. Dibutuhkan skala pengukuran. Nah, skala ada 4 macam. Nominal, interval, rasio, dan ordinal. Ya. Nah, skala nominal. Apa itu skala nominal? Yaitu skala yang ukurannya paling sederhana, di mana angka dalam objek mempunyai arti sebagai label dan tidak menunjukkan tingkatan. Yaitu suatu skala berfungsi untuk mengelompokkan data tetapi tidak memiliki arti. Artinya misalkan gini, oh eh, pria dan wanita bukan berarti angka pria satu, wanita dua, bukan berarti eh, wanita lebih baik daripada pria, bukan seperti itu. Artinya tidak ada artinya sama sekali, tapi hanya sebagai coding atau kode saja. Nah, contoh lain, variabel agama, Islam 1, Katolik 2, Protestan 3, Hindu 4, Buddha 5. Nah, kode angka itu untuk keperluan penyederhanaan penulisan data kategori variabel berskala nominal, bukan bukan tidak hanya sebagai label saja. Ya, untuk membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Ingat ya, nanti kalau kalian menggunakan data ini biasanya akan muncul di data demografi. Nah, kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Nah, yaitu skala yang memberikan arti, prioritas, peringkat atau ranking. Nah, inilah yang membedakan. Ya, misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju. Nah, kayak gitu. Ya, satu berarti dibutuhkan, dua biasa, tiga berarti tidak dibutuhkan. Nah, benda, kosmetik, buku, tiket traveling, setiap orang akan memiliki prioritas yang berbeda. Nah, itu untuk ordinal. Artinya dia punya peringkat. Kalau nominal tidak ada peringkatnya, kalau ordinal ada peringkatnya. Misalkan, jenjang pendidikan dapat dikatakan mempunyai kategori berskala ordinal. Artinya, perguruan tinggi berbeda dengan SLTA, juga berbeda dengan SLTP. Selain berbeda mencerminkan adanya tingkatan, karena jenjang perguruan tinggi lebih tinggi daripada SLTA dan SLTA memiliki lebih tinggi daripada SLTP, maka perguruan tinggi tentunya lebih tinggi dari SLTP. Ya, contoh
skala ordinal, atau kamu mau mengambil sampel dari beberapa universitas, kamu akan membedakan dengan skala ordinal melalui tingkat akreditasinya, ya, atau mungkin jurusan favoritnya seperti itu, ya. Nah, kemudian ada skala interval, yaitu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori yang mempunyai sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain, yaitu jarak atau ada intervalnya. Eh, Biasanya sama atau merupakan ciri objek yang diukur. Skala yang memiliki nilai dengan jarak sama. Contoh, kepuasan seseorang terhadap pelayanan suatu jasa diberikan 1, 2, 3, 4, 5. Sangat tidak puas, biasa, puas, sangat puas. Itu interval. Sama seperti sangat tidak setuju, normal, setuju, dan sangat setuju. Seperti itu, sama. Ya, itu skala interval. Kemudian bisa juga dalam skala rasio. Nah, interval itu ada jaraknya yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada skala rasio. Skala rasio yaitu skala yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Jenis pengukuran menggunakan titik absolut 0. Berat badan Karina 40, berat badan Roni 60. Rasio berat Roni 3/2 kali berat Karina. Jadi nilainya 3/2 memiliki arti, ya. Nah, selanjutnya ada teknik analisis. Nah, nanti kita akan bahas di bahasan selanjutnya mengenai bagaimana analisis data, ya. Uh, Pada umumnya ada 6 teknik analisis yang sering digunakan dalam penelitian empirik. Apabila penelitian berhubungan dengan dua variabel, biasanya menggunakan Pearson correlation atau korelasi Pearson atau product moment correlation. Kemudian apabila penelitian hubungan dengan dua variabel ordinal, ya, variabelnya interval tadi Pearson. Kalau dua bentuk ordinal itu menggunakan Spearman, ya. Kalau dia peneliti dua variabel nominal, ya, itu menggunakan chi-square. Apabila penelitian berhubungan dengan variabel bebas nominal dan variabel terikat interval, itu menggunakan t-test khusus untuk dua variabel. Nah, apabila variabel dengan variabel bebas nominal dan variabel terikat interval dengan variabel lebih dari dua macam, barulah kita pakai ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, apabila peneliti berhubungan dengan variabel bebas berbentuk nominal dan variabel terikat berupa ordinal, kita gunakan Mann-Whitney U-test. Nah, instrumen pengukuran itu juga mempengaruhi ya skala pengukuran. Ada alat untuk digunakan untuk mengukur variabel macamnya. Tadi sudah kita bahas di bab sebelumnya, yaitu ada kuesioner untuk data kualitatif, atau alat ukur saintifik, bisa dengan termometer, meteran. Kalau kita mungkin menggunakan spektro, HPLC, kemudian timbangan, variability tester, disintegration tester, dissolution tester, dan sebagainya. Mengukur data secara kuantitatif. Nah, kalau kuesioner merupakan instrumen yang paling banyak digunakan, misalkan untuk mengukur sikap, pendapat, moral, dan lain sebagainya. Skala yang dipakai biasanya nominal, interval, atau ordinal. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Ya, hal yang penting dalam menyusun kuesioner adalah mengerti, sopan, jelas, jangan tendensius atau menyinggung responden, menarik ya huruf, warna, dan editingnya, buat pengantar untuk mengetahui bahwa tujuan penelitiannya itu apa. Kemudian uji instrumen ada uji reliabilitas dengan t-test atau retest, split half, parallel form, dan uji validitas dengan variabel validitas konstruk dan validitas konten, ya. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa membahas, terutama bagi kalian teman-teman yang mau menggunakan penelitian non eksperimental dengan menggunakan kuesioner, kalian harus tahu lebih banyak mengenai uji reliabilitas dan uji validitas. Oke. Itu saja untuk bab ini. Satu quotes buat hari ini, lepaskan masa lalu dan pergilah ke masa depan. Pergilah dengan kepercayaan diri dalam meraih mimpi-mimpimu. Hidupkan kehidupan dengan imajinasimu.
Karena semua berawal dari mimpi, kamu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.